dibilang bahwa setiap satuan itu, Lantas, Reskrim, Sabar, apa dan lain sebagainya, itu setiap bulan itu harus setoran 100 juta rupiah. Tuhan tuh lagi bercanda apa gitu sama saya. Karena saya nggak minta untuk maju seperti ini, terus kemudian diminta ditugaskan gitu untuk maju dengan kalau lawan saya mungkin pakai tank, pakai senjata paling mutakhir, pakai apapun dan lain sebagainya, saya bertarung dengan tangan kosong. Gitu. Saya nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi banyak sekali gosip yang lawan saya sampai menghabiskan untuk level Kabupaten Tegal gitu, 90-100 miliar gitu. Ini kita bicara soal kesempatan. Kita memberikan ruang bagi siapapun yang selama ini tidak dalam lingkaran politik, tapi punya kapasitas, punya kredibilitas, punya integritas untuk bisa turun pada gelanggang politik. Nah, sehingga tokoh-tokoh seperti kita perlu sebut juga Joko Widodo, kemudian Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan lain sebagainya yang selama ini yang punya karir di tempatnya masing-masing gitu ya, tapi dia punya kapasitas, akhirnya bisa secara mayoritas dipilih oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya. Mas Mujab, terima kasih ya atas kedatangannya di podcast Divisi Kritik nih. Kelihatannya udah ini ya, masih seger nih walaupun telah melewati perjalanan panjang, pertarungan dari pencalonan sampai pengumuman. Iya. Ada cerita menarik nggak di itu, Mas? Dari perjalanannya kemarin tuh. Mungkin bisa dibagikan ke teman. Pencalonan sih menarik ya. Oh, gimana dari ceritanya? Pencalonan, karena saya sendiri itu tidak menyangka dari posisi ini, saya tidak menyangka akan secepat ini juga, meskipun karir di eksekutif ini adalah satu hal yang memang saya rencanakan gitu. Saya pengen targetkan. Jadi target ya, jadi goal lah gitu ya. Tapi saya nggak menyangka di usia yang waktu itu 28 tahun saya dapat rekom untuk maju dari partai besar PD Perjuangan dan tanpa diminta sepeser pun uang gitu. Jadi tanpa mahar istilahnya. Tanpa mahar gitu. Karena dalam pemikiran saya dan skeptisme yang saya miliki itu kalau anak muda maju di politik, kita perlu cek leluhurnya siapa sih? Karena Mas Mujab bukan siapa-siapa istilahnya gitu ya. Pasti ada pihak lain yang mendorong gitu, yang membackup. Ya, pasti dalam hal keluarga. Itu yang akhirnya yang pernah saya tulis juga. Saya pernah nulis di Detik itu Gibran dan ilusi representasi orang muda, yang seolah-olah Gibran ini mewakili orang pseudo muda ya, kebanyakan. Kayak pseudo gitu ya. Betul. Memang secara usia muda gitu, tapi apakah pencalonan Gibran pada saat itu benar-benar merepresentasikan orang muda? Ya kalau Gibran ini bukan anak siapa-siapa, kita bisa punya harapan bahwa orang muda yang bukan anak siapa-siapa aja bisa seperti itu. Sedangkan anak presiden kan cuma ya waktu itu Gibran kan. Iya betul. Jadi dengan segala yang sudah kita tahu ceritanya seperti apa, MK dan lain sebagainya, akhirnya si orang muda tersebut bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Begitupun ketika pada saat pilkada, ya saya nggak punya bayangan, saya yang ibu saya TKW, mantan TKW gitu. Ayah saya juga bukan siapa-siapa, bisa maju dari partai besar. Partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu di Kabupaten Tegal. PD Perjuangan punya 20% kursi. Dan Tegal itu tanah kelahirannya ya? Memang saya juga tinggal di sana. Gitu. Oh iya berarti ya. 10 tahun terakhir memang saya merantau ke Jakarta. Tapi itu bukan ibaratnya saya orang luar disuruh nyalon di situ. Itu tanah kelahiran saya. Saya besar di situ juga. Jadi ada ikatan emosional. Ikatan emosionalnya ada. Sehingga saya pribadi merasa pencalonan ini tuh banyak memberikan saya harapan, terlepas dari hasilnya saya tidak menang gitu, tapi ternyata apa yang saya anggap skeptis bahwa anak muda ini nggak punya peran di politik kalau dia nggak punya garis keturunan yang jelas dan lain sebagainya. Dan gitu. logistik. Ya dia nggak akan bisa maju gitu. Dan saya dan Mas Bimas sebagai calon bupatinya itu
setidaknya bisa membuktikan pada diri saya sendiri bahwa tanpa itu pun kita bisa melakukannya. Kami masih proses laporan keuangannya, Bang. Kita akan terbuka ke publik berapa sih yang kita habiskan. Habis berapa itu? Hitung-hitung. Menurut Abang berapa kira-kira? Untuk level Kabupaten Tegal 1,2 juta pemilih. Kalau 1,2 juta pemilih DPT ya? DPT. Ya kalau satu orang itu kita kasih harga 10.000 ya kali 1,2 juta itu berapa itu? Bisa 12 M ya kali? Itu minimalan, harusnya. Saya sekitar 5 M. Berarti kalau kita hitung per kepala, dan itu tanpa biaya expose-nya kecil ya? Iya, itu tanpa saya menyebar selembar amplop pun untuk membeli suara masyarakat gitu. Itu dapat perolehan suara berapa? 256.000 suara. 200. Itu 32,12%. Oh, bagus itu berarti. Tanpa selembar amplop pun, sebotol minyak pun atau sekantong beras ya yang dibagikan gitu untuk membeli suara masyarakat. Tapi itunya ya, kalau kita bicara teritorian pasti kan ada teritori yang memang di mana Mas Mujab itu ada persaingan di situ, ada yang benar total loss gitu. Iya, dan kebanyakan di total loss itu adalah daerah-daerah yang relatif pedesaan, rural ya, yang akses informasinya mungkin tidak sekencang di kawasan kota karena di sosial media, di udara dan lain sebagainya berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh tim, kita unggul jauh memang gitu. Tapi kan infiltrasi ke level-level pedesaan dan lain sebagainya itu memang butuh waktu, dan dalam jangka waktu 3 bulan, ya kurang dari 3 bulan, yaitu capaian maksimal yang bisa kami capai gitu. Persiapan jauh-jauhnya nggak ada ya? Nggak ada, dan elektabilitas tuh nol sama sekali. Nol ya? Nggak ada yang kenal Muhammad Syaiful Mujab sebelumnya gitu. Nggak ada sama sekali. Ngomong-ngomong nih, waktu pencalonan itu ya, berapa titik per hari itu? Itu bisa 10 sampai dengan 15 titik per hari. Wah, kenceng loh. Dari pagi sampai tengah malam, pagi sampai tengah malam. Itu kombinasi, ada yang memang temu warga, ada yang memang temu toko, ada yang memang kegiatan-kegiatan yang senam dan lain sebagainya. Itu kombinasi. Dari pagi sampai tengah malam itu yang kami lakukan tiap hari, dan udah split gitu. Saya kemana, calon bupatinya kemana. Tapi ngomong-ngomong Mas Mujab ya, dengan pengalaman itu kapok nggak? Enggak lah, ini justru saya tuh sempet gini, secara mental gitu ya, ngerasa nih Tuhan tuh lagi bercanda apa gitu sama saya. Karena saya nggak minta untuk maju seperti ini, terus kemudian diminta ditugaskan gitu untuk maju dengan, kalau lawan saya mungkin pakai tank, pakai senjata paling mutakhir, pakai apapun dan lain sebagainya, saya bertarung dengan tangan kosong gitu. Dikeroyok berapa partai? 12. 12 saat sendirian ya? Sendirian, 12 partai, semua logistik ya kita tahu, bahkan setelah hasil diketahui kan sampai trending topik di Twitter kan, itu Tegal. Di TikTok juga secara organik tuh ada tren Tuhan mengapaku Kabupaten Tegal. Itu menarik dari jadi tanpa logistik yang demikian pun saya merasakan dukungan dan gelombang ketulusan dari masyarakat. Setelah debat yang pertama di bulan Oktober, konten-konten debat kami viral gitu ya di sosial media. Di situ tuh saya sempat nanya ke tim, dengan uang yang tidak banyak kok uangnya nggak habis-habis gitu. Oh gitu? Iya, kok maksudnya nggak minta ke calon dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali titik yang kita lakukan di hari itu justru kita dapat gratisan gitu. Oh, dapat pembiayaan orang yang mengundang itu mereka nyiapin konsumsi sendiri, nyiapin panggung gitu sendiri. Ya. Jadi gotong royong mereka dari bawah. Gotong royong sendiri, dan bahkan nyiapin kaos sendiri gitu. Kan mereka pengen menunjukkan keberpihakan kan. Saya dukung Bima Mujab, mereka nyablon kaos sendiri dan lain sebagainya. Itu terjadi secara organik. Bahkan satu momen di mana saya dengan Mas Bima itu sangat haru itu di kampanye Akbar. Kampanye terakhir itu? Kampanye terakhir gitu. Di situ masyarakat berbondong-bondong datang, kaosnya itu macam-macam. Gelang bentong. Iya, mereka tuh sablon sendiri Bang, yang
pakai yang disetrika Iya, pakai. Ya. Terus ke sana naik motor tanpa kita ngasih uang bensin, datang berduyun-duyun sampai bikin macet kurang lebih sampai 5 kilometer. Jadi sampai segitu ya antusiasnya. Sampai segitunya, dan bahkan waktu itu mobil yang kami kan ada pawai juga sebelum ke mobil kami itu nggak bisa bergerak sampai kita harus jalan sekitar 2 kilometer lah untuk menuju ke tempat kampanye akbar. Saking macetnya, saking orang tuh nggak bisa bergerak dan lain sebagainya, itu yang akhirnya menimbulkan rasa harus sekaligus optimisme nih. Kayaknya luar biasa nih dukungan masyarakat. Gitu. Pasca ya oke lah apapun hasilnya ya, ya faktanya kalah gitu ya. Tapi pasti impact ke Mas Mujab sendiri ada dong. Suatu yang berbeda dari Mas Mujab sebelumnya gitu pasti. Iya. Apa itu? Iya. Jadi setelah kita diumumkan oleh quick count dan SBG yang kalah dengan jarak yang lebar gitu ya, tentu kita langsung secara gentle kita justru yang menghampiri kandidat yang menang untuk bilang bahwa selamat, kita akan mengawasi. Gitu. Meskipun ada tawaran untuk bergabung dan lain sebagainya, kita akan mengambil posisi untuk kita menghormati pemilih kita dan kita akan mengambil posisi untuk mengawasi pemerintahan yang terpilih gitu. Karena bagaimanapun dalam demokrasi butuh penyeimbang. Dan setelah itu sampai hampir 10 harian itu saya nggak bisa istirahat dengan tenang tuh, karena setiap hari banyak orang yang datang, yang nangis, yang niatnya mereka tuh mau apa ya bahasa Jawanya tuh ngeneng-ngeneng kayak gitu. Ngeneng-ngeneng kayak betul. Iya, apa namanya kalau bahasa Indonesianya tuh membuat kita jauh lebih tenang, nyaman. Iya. Besarkan hati lah ya. Besarkan hati. Tapi justru saya yang melakukan itu kepada mereka. Karena ketika mereka melihat saya, mereka justru nangis dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak, Bu, saya itu nggak apa-apa gitu. Ya kalah menang itu urusan biasa. Sebagai politisi, sebagai petarung, saya harus bisa menerima berbagai macam konsekuensi, menang ataupun kalah. Sehingga saya justru membesarkan hati mereka. Bahkan saya bilang gini, saya nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi banyak sekali gosip yang lawan saya sampai menghabiskan untuk level Kabupaten Tegal gitu 90 sampai 100 miliar gitu. Gede itu. DPT berapa sih itu? 1,2. Gede itu berarti. Kalau dihitung-hitung sih agak masuk akal ya, karena jumlah kursinya harga kursi itu 250 juta. Ini saya dapat informasi dari mungkin biaya mahar buat partai-partai juga. Mahar itu 250 juta tuh per kursi. 40 kursi udah berapa sih? Iya, betul. Terus mereka membagikan Rp30.000 per kepala. Per kepala. Jumlah amplopnya ada yang bilang 850.000 amplop, ada yang bilang 1 juta amplop dan lain sebagainya. Hitung aja udah berapa. Dari situ kan masuk akalnya kenapa? Karena kita lihat di lapangan semasif itu, bahkan tidak berdasarkan data gitu. Biasanya kan kalau money politics memang didata dulu terus kemudian dikasih kan. Ini enggak, orang yang mau datang ke TPS dan sebagainya itu dikasih dan digiring ke TPS. Random aja gitu. Random aja. Artinya kan jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada DPT atau mungkin lebih besar daripada partisipasi pemilih yang sekitar 60-70% biasanya range-nya di Kabupaten Tegal. Sehingga dari situ saya bilang ke pemilih-pemilih saya, kita tuh tetap harus berbangga meskipun kalah, tapi harga kita tuh jauh lebih mahal daripada 30.000 itu. Kita memilih berdasarkan hati nurani kita, memilih tidak berdasarkan politik uang, dan memilih untuk menjalankan cara politik-politik yang sebenar-benarnya, politik yang sebaik-baiknya gitu. Kita sudah melawan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, terlepas dari hasilnya seperti apa. Atas proses itu kita harus bangga. Jadi itu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, atau bahkan kita tuh punya banyak fans tuh anak-anak kecil sebenarnya. Saya banyak dapat kado tuh dari anak-anak kecil. Gitu. Ya, apa aja itu? Ini mainan kesayangan saya kasih ke Om Mujab, gitu-gitu. Jadi yang mereka bahkan punya cita-cita pengen jadi seperti Om Dima dan Om Mujab gitu. Dan dari situ saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan adalah mungkin mereka ngefans pada Bima dan Mujab karena bisa mencalonkan gitu. Dan menginspirasi mereka gitu. Tapi menjadi
bukan beban ya, tapi tanggung jawab buat Bima dan Mujab yang posisinya kalah untuk tetap bisa jadi inspirasi bahwa kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, kami tidak putus harapan, dan kami tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Tegal terlepas dari situasinya kami tidak mendapatkan amanah. Gitu. Jadi sebenarnya pasca pilkada ini adalah momen pembuktian sekaligus tantangan buat kami gitu, buat Bima dan buat saya untuk tetap bisa berkontribusi aktif buat masyarakat Kabupaten Tegal terlepas dari hasilnya seperti apa. Dan harapannya itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kecil gitu. Untuk mereka kalah, mereka nggak berhasil, tapi mereka nggak menyerah. Kalau Mas Mujab ini kan kalau background-nya kan ilmu politik ya. Jadi banyak ke textbook gitu. Begitu melihat realita politik kayak gitu gimana? Shock nggak? Ya shock gitu, pasti. Pasti bos. Kita ngelihat uang beredar di mana-mana dan lain sebagainya. Dalam teori politik udah nggak masuk. Politik kan nggak boleh membeli suara masyarakat kan. Iya kan, itu satu hal yang tidak etis dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya memang begitu. Menurut saya ini masalah yang sangat struktural. Iya. Masalah yang terjadi karena mungkin ketidakpercayaan terhadap pemerintah, masyarakat merasa bahwa kehadiran pemerintah selama ini hanya 5 tahun sekali. Jadi ketika kehadirannya adalah uang 30.000, 50.000, 100.000 dan lain sebagainya, ya momen itu harus dimanfaatkan. Gitu. Setelah itu kan akan lupa ke masyarakat, kembali lagi 5 tahun lagi. Jadi mau ada kesempatan ambil dulu semuanya gitu ya. Ambil dulu dan mungkin uang itu menjadi representasi dari kehadiran pemerintah untuk mereka sehingga yang dipilih adalah yang walaupun kadang kalau kita pikir ya secara nominal kecil banget gitu. Kecil banget gitu. Ya kan nggak nyampe 100. Dari survei yang kita miliki itu afirmasi terhadap politik uang itu tinggi 70% di Kabupaten Tegal. Meskipun 40% diantaranya itu bilang bahwa saya akan memilih berdasarkan hati nurani. Tapi penerimaan terhadap politik uang 70% bos tinggi. Apalagi indeks ekonomi ya yang situasi daya beli lagi berat dan lain sebagainya ya. Belum nih pajak naik. Ngomong-ngomong nih, relate dengan ini, ada wacana untuk kembali ke pemilihan lewat DPRD itu, kalau Mas Mujab sendiri sebagai pelaku, sebagai politisi gimana tuh? Anda berpengalaman ikut dalam pilkada? Sebenarnya kan pilkada langsung ini kita bicara soal kesempatan. Kita memberikan ruang bagi siapapun yang selama ini tidak dalam lingkaran politik, tapi punya kapasitas, punya kredibilitas, punya integritas untuk bisa turun pada gelanggang politik. Nah, sehingga tokoh-tokoh seperti kita perlu sebut juga Joko Widodo, kemudian Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan lain sebagainya yang selama ini yang punya karir di tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi dia punya kapasitas, akhirnya bisa secara mayoritas dipilih oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya. Termasuk Mas Mujab ya, ada peluang. Termasuk saya punya kesempatan. Gitu. Iya. Karena kalau dipilih melalui DPRD, orang-orang seperti saya tentu nggak punya kesempatan. Nggak akan dipilih, nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya, nggak akan dipilih. Kalau argumentasinya soal biaya, coba dari biaya pemilu tuh berapa triliun itu dibagi 500 sekian daerah, ya masih kecil sebenarnya. Kalau lihat distribusi ininya ya. Iya. Kalau bicaranya soal biaya politik, bukan biaya penyelenggaraan ya, tapi biaya politik. Itu kan sebenarnya supply and demand. Iya. Permintaan dan penawaran. Kalau masyarakatnya ini banyak argumentasi bilang masyarakatnya minta uang. Masyarakat minta uang, kalau nggak ada penawaran juga masyarakatnya nggak akan minta uang gitu. Ya saya walaupun nggak menang 32% tidak ada selembar amplop pun yang dibagi. Iya. Ini masuk luar biasa. Masih ada pemilih yang 250.000 orang yang mau memilih tidak dengan amplop. Banyak loh itu. Iya. Itu kalau di DPR udah jadi itu. Udah jadi. Kalau di daerah yang DPT-nya 500 daerah kota itu saya udah jadi. Udah jadi itu ya. Iya, ini kan persoalan mayoritas atau tidak kan? Iya. Tapi dari perjalanan kami itu membuktikan bahwa sebenarnya kalau tanpa itu pun pasti ada yang mau milih kok. Kan kalau sekarang argumentasinya politik uang dan lain sebagainya karena kalian butuh itu untuk dipilih. Kalian butuh membagi itu untuk dipilih. Apalagi sekarang dengan penggerakan struktur ya. Kita sebut partai coklat, kepala desa dan apa dan sebagainya. Nah, ini pengalaman Mas Mujab nih ya.
kan ikut dalam kontestasi. Kan kita udah denger Jawa Tengah tuh parcoknya, cawe-cawenya kuat. Menurut pengalaman Mas Mujab di Tegal gimana? Kabupaten Tegal? Ya demikian gitu. Begitu. Itu modusnya gimana rata-rata? Modusnya itu macam-macam ya, penekanan terhadap kepala desa tentu. Oh iya, sering kita denger ya. Dana desa, apa dan lain sebagainya. Ditunjukin ini kasus lo nih, ya, mau dukung kita apa enggak. Kalau enggak, terang-terangan begitu tuh? kita buka, gitu. Ya, ini kan gosip politik yang sudah validasi juga kan. Tapi ketika yang membicarakan ini banyak kan berarti ada kemungkinan ini benar gitu. Valid gitu ya. Valid. Terus kemudian ini saya dapat sumbernya dari sumber yang terpercaya lah gitu ya. Yang coklat tapi masih merah putih. Kan kalau berdasarkan bocor alus Tempo itu ada dua kategori. Iya, ada yang merah putih, ada yang merah putih. Iya. Nah, yang saya dapat informasinya dari yang merah putih ini. Dia bilang gini, gimana hati nurani saya ini nggak bergejolak gitu. Tercabik-cabik. Setiap satuan nih. Itu yang ngomong levelnya apa itu dia? Ya, saya nggak bisa sebut karena lama sekali di Pamen atau Pamen di Polres lah, di Polres setiap satuan itu dibilang bahwa setiap satuan itu Lantas, Reskrim, Sabar, apa dan lain sebagainya itu setiap bulan itu harus setoran 100 juta rupiah. Itu kenceng dong. Iya. Berarti Polres bisa 1 M dong sebulan. Bisa. 100 juta rupiah. Uang dari mana kalau nggak dari ngerampok masyarakat kan? Ngambil dari bawah kan? Kayak ibarat potong gaji seberapa sih? Seberapa sih? Ya paling berapa juta doang gitu ya. Itu kan kita tahu juga gaji mereka polisi berapa. Seperti apa. 100 juta. Dan bentuknya bisa macam-macam. Bisa cash money, bisa minyak goreng, bisa beras dan lain sebagainya. Yang kita tahu kalau cash money sulit lah untuk kita ini kan. Tapi beras memang beredar, minyak goreng memang beredar, minyak goreng. Jadi sampai ada jokes gini. Gimana? Ini dalam bahasa Tegal ya. Yeah. Bantengnya kepelarak lengan. Bantengnya kepelarak itu apa ya? Kepleset. Bantengnya kepleset minyak. Oh iya. Karena penyebaran masif banget kan minyak goreng. Minyak goreng di Kabupaten Tegal. Pelaku penyebaran itu siapa? Kalau di sana ya. Diduga kalau di sana yang mendistribusikan itu siapa gitu. Memang calon strukturnya sangat ada kan secara legal boleh ya. Boleh ya. Melakukan tebus murah. Iya boleh itu. Rp5.000 waktu itu. Terus yang menyebarkan struktur dari karena di sana adalah salah satu ibu kota PKB, jadi struktur partai, struktur NU di sana juga bermain gitu ya. Bahkan seragam orange gitu juga bermain di sana. Belum ormas pendukung. Ya itu ormas maksudnya seragam orange itu. Iya. Menarik juga ya. Selain itu modusnya ada lagi nggak sih? Modusnya kan intimidasi lewat hukum, terus distribusi logistik bahan baku kayak gitu, komunitas. Ya. Ada lain nggak untuk sampai intimidasi di masyarakat juga sih. Jadi masyarakat sampai ke TPS nggak? Sampai ke TPS. Itu modusnya kayak ormas kan dia pakai seragam, pakai sepatu boots yang gagah gitu. Masyarakat di desa kan nggak bisa membedakan ini polisi atau bukan. Ini aparat atau bukan. Iya. Selama mereka pakai seragam, dianggap bahwa itu adalah aparat gitu. Jadi ketika ada semacam tekanan, intimidasi yang dilakukan ya masyarakat takut ya. Mbak-mbak di desa yang ngerti apa-apa dipaksa ini milih yang ini ya, milih yang ini. Dengan dia pakai seragam ya walaupun tidak ada benturan fisik dan lain sebagainya, mereka akan merasa ada ketakutan yang ditimbulkan kan, sense of being watched. Dia merasa bahwa saya diawasi, saya ditekan dan lain sebagainya secara psikologis, sehingga pemilih ini tidak bisa memilih secara rasional gitu. Tapi menurut saya dengan carut marutnya demokrasi yang saat ini dan lain sebagainya itu jauh lebih baik dibandingkan pemilihan lewat
DPRD gitu. Gitu. Karena teman-teman semua bisa bandingin juga gitu. Mana kepala daerah yang berprestasi pada zaman pemilihan DPRD secara Orde Baru. Kita kan jarang sekali mendengar gitu, terlepas dari memang ada penguasaan media dan lain sebagainya oleh pemerintahan Orde Baru, tapi kita jarang sekali mendengar kepala daerah yang ini kan, yang berprestasi lah karena pemilihan DPRD. Jarang. Itu. Ya saya ngalamin jarang Gitu. Terus kemudian kalau bicara soal tadi ya, biaya penyelenggaraan itu satu poin sendiri. Biaya politik yang ditimbulkan, ya tetap akan besar. Tapi bahayanya adalah sirkulasi uangnya bukan ke masyarakat. Iya, ke mereka-mereka aja. Sirkulasinya ke elit. Iya, betul. Gitu. Katakanlah, saya bukannya membenarkan politik uang juga, tapi dengan politik uang itu, sirkulasi uangnya ke masyarakat. Kan? Betul. Paling nggak bergerak. Nggak usah pakai money politics deh. Orang cetak banner, ya, cetak kaos, kan ada kegiatan di masyarakat. Saya setiap ada kegiatan itu ada UMKM di situ yang mendapatkan benefit lah ya. Mendapatkan benefit dari pesta rakyat yang 5 tahun sekali ini. Dulu kalau pesta rakyatnya tidak 5 tahun sekali kan paling nggak 2 tahun sekali kan. Oh gubernur sekarang 2 tahun berikutnya level kabupaten kota, berikutnya level nasional. Jadi ekonomi bagaimanapun bergerak karena situasi politik gitu. Tapi kalau misal pemilihannya dikooptasi oleh elit, ya di situ saja gitu. Apalagi mohon maaf dengan penuh dengan rasa hormat gitu ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen, tingkat kepercayaan orang terhadap partai politik yang ini harus dievaluasi oleh semua partai politik ya, termasuk partai saya yaitu PD Perjuangan. Bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kemudian kepada DPRD atau parlemen gitu, sehingga pemilihan kandidat kepala daerah lewat parlemen belum tentu itu menjadi cara yang paling demokratis. Meskipun kita bisa berdebat, demokrasi kan sebenarnya levelnya bisa langsung atau perwakilan. Tapi apakah dengan level kepercayaan yang tidak baik kepada partai politik dan kepada parlemen ini dapat menjamin bahwa prosesnya akan jauh lebih demokratis? Saya rasa tidak dengan situasi sekarang. Tapi kepikiran nggak sih itu adalah sebagai mereka suatu ada agenda lain sih di balik itu? Setelah ada upaya menyatukan partai, ternyata nggak efektif tuh memenangkan pilkada berbagai daerah. Pasti. Ada agenda tersembunyi nggak sih gitu? Maksudnya, ini kan kita juga tidak bisa ahistoris ya, bahwa koalisi Prabowo, nih saya bilang Prabowo karena 2014 ya belum presiden, di 2014 koalisi Merah Putih itu namanya ya. Ya 2014 dalam kondisi koalisi Prabowo pada saat itu tidak memenangkan Pilpres. Abang pasti ingat, di situ kan ada agenda yang akhirnya bisa digolkan lewat undang-undang pilkada secara tidak langsung, pilkada lewat DPRD. Yang waktu itu Presiden SBY yang masih menjabat menolak Perpu. Karena apa? Karena desakan koalisi masyarakat sipil pada saat itu. Saya masih ingat betul, waktu itu saya masih semester awal di UI. Kampus saya, FISIP UI itu menjadi salah satu epicentrum gerakannya. Dosen-dosen semua bergerak di situ. Jadi ini agenda yang memang setelah lama diputar lagi ya. Diputar lagi. Apalagi sekarang posisinya memegang eksekutif, memegang legislatif, dan sudah banyak dicoba dengan adanya pilkada, mereka membentuk koalisi raksasa Kim Plus. Ternyata nggak sukses juga. Ternyata di beberapa daerah termasuk Jakarta gitu tidak sukses. Tapi sekarang narasi yang saya rasa sedang coba digaungkan adalah kesuksesan Kim Plus di beberapa daerah kunci ini akan memang mendapatkan sorotan, mendapatkan perhatian lebih untuk bisa menunjukkan bahwa alignment antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah baik provinsi maupun kota ini akan berdampak positif pada masyarakat. Sehingga ini akan bisa jadi menjadi justifikasi untuk pemilihan DPRD gitu, dengan koalisi besar. Kalau seperti itu, kalau semuanya elit yang memutuskan gitu, lalu posisi masyarakat dalam kehidupan berbangsa bernegara ini apa? Selain penonton aja. Selain tadi kita harus membiayai melalui pajak PPN 12% ini ya yang naik, membiayai apa dan lain sebagainya, kita tercekik. Sedangkan mereka berpesta-pesta, berbagi-bagi dan lain sebagainya.
Gen Z pada ngamuk itu gara-gara PPN itu. Betul, meskipun kan twistnya katanya ini buat barang mewah dan lain sebagainya, tapi kalau kita baca aturannya, sabun apa dan lain sebagainya yang kita gunakan sebagai konsumsi sehari-hari itu kena. Karena bila barang mewah juga PPNBM udah ada gitu. Betul, betul. Iya kan? Iya. Betul. Kelas menengah tuh di Indonesia ini kelas yang paling tercekik, terhimpit. Betul. Mereka nggak dapat bansos, mereka nggak dapat subsidi ini itu dan lain sebagainya. Tapi mereka juga tidak kaya untuk bisa tidak membayar itu semua gitu. Pas-pasan. Pas-pasan. Pas beli sabun ada, pas beli. Iya, dan ini riset World Bank di tahun 2020 sebelum pandemi itu bilang bahwa kunci untuk Indonesia menjadi negara maju yang dicita-citakan gitu 2045 atau apapun itu adalah menguatkan kelas menengah. Iya. Gitu, memperluas kelas menengah. Sedangkan di Indonesia mayoritas itu adalah aspiring middle class atau istilahnya itu gua kelas menengah nih secara pendapatan. Tapi sekali gue kehilangan pekerjaan, gue akan langsung miskin. Gitu. Iya. Selesai. Jadi tubir jurang. Langsung gitu. Tapi sedangkan mereka nggak punya perlindungan sosial. Iya. Mereka nggak punya bisa dapat bantuan sosial ataupun apapun. Karena mereka nggak eligible gitu untuk mendapatkan itu. Sedangkan dalam situasi yang normal, mereka yang paling terhimpit, paling tercekik. Sehingga PPN 12% ini kan secara statistik tuh kita nggak bisa lihat, oh naik dari 11 sampai 12. Enggak, kan hitungannya nggak gitu. Ya, ini sedikit agak out of topic nih ya. Saya ngelihat ya, kemarin kan ada meme di media sosial itu, ternyata APBN kita dibiayai itu 80% lah. Itu dari anggaran pajak. Ya. Saya juga agak kaget ya. Terus selama ini pendanaan negara itu dari BUMN, dari sumber daya alam, Aset, itu pada kemana gitu loh. Ya. Ternyata kalau kita relatekan dengan indeks korupsi kita, tahun 2014, kemudian tahun 2024, kita masih di posisi 34 gitu. Ya. Dari Transparansi Internasional. Berarti apa, uang-uang dari itu udah lari ke sana, terus masyarakat suruh bayar. Itu dia. Itu ini aja ya, logika yang kita sangkut-sangkutkan, cocok logi lah gitu. Sebenarnya ada hal-hal lain dalam situasi ekonomi yang sekarang. Ini sekarang saya nggak tahu dolar berapa, tapi kemarin kan 16.250, salah satu yang paling tinggi rate dolar kita. Jadi dalam situasi ekonomi sekarang, daya beli menurun dan lain sebagainya gitu. Pemerintah itu sebenarnya punya pilihan kebijakan lain untuk bisa mengoptimalkan anggaran yang dipunya. Bukan ini kan cara pintas, pajak dinaikkan aja supaya penerimaannya besar itu. Padahal ada efisiensi yang mungkin harus dilakukan. Tapi bagaimana efisiensi harus dilakukan ketika bahkan badan pemerintahannya itu kementeriannya aja semakin gemuk. Iya. Terus kemudian beberapa hal memang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo gitu. Kurangin perjalanan dinas, kurangin seremoni abad dan lain sebagainya. Tapi apakah ini bisa diturunkan dalam level implementasi untuk efisiensi itu? Enggak itu kan jadi pertanyaan. Iya. Sehingga ya menurut saya ini lebih pada political will, lebih pada bagaimana kemauan dari yang punya kekuasaan ini untuk bisa mencari alternatif lain yang possible. Iya, karena saya juga kan sebenarnya kita punya badan usaha milik negara BUMN itu kan yang masih bleeding katanya. Lah, sampai kapan nggak tahu, bleeding dulu kayaknya deh. Pak Tito juga bilang tuh Mendagri, sekian banyak BUMD itu karena diisi oleh orang dalam, kerabat-kerabat kepala daerah dan lain sebagainya. Ya, dengan penuh rasa hormat Pak Tito itu juga terjadi pada level nasional gitu. Iya. Dengan penempatan posisi-posisi strategis, komisaris dan lain sebagainya oleh orang-orang dekat kekuasaan. Terlepas dari katakanlah pasti ada argumentasi ini kompeten dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau memang ada yang kompeten juga sebenarnya. Tapi lepas dari itu, kalau saya pikir juga kemarin program hilirisasi itu ngasilin apa sebenarnya? Katanya meningkatkan pendapatan negara sampai cukup lumayan gitu. Tapi tetap aja rakyat dipajakin tinggi banget kan gitu. Jadi kalau ngelihat komposisi... Atau mungkin argumentasinya gini Bang, belum, butuh waktu, proses dan lain sebagainya.
terakhir tuh saya ada ngobrol sama Pak Faisal Basri itu ya. Menarik juga ternyata. Kan ada selisih data yang di sini mencatat ekspor berapa, ternyata mereka nerimanya lebih tinggi dari catatan di sini. Nah, itu salah satu lah. Itu yang hilirisasi? Yang eksponensial dulu itu. Ya ternyata kecolongannya gila-gilaan kita gitu. Terus Pak rakyat disuruh bayar itu. Agak keselnya itu di situ kalau saya sih. Iya. Sekarang kan yang lagi dibenturkan adalah masyarakat dengan masyarakat kan. Iya, betul. Itu kan barang mewah dan lain sebagainya. Jadi yang kita mau nolongin orang kaya atau gimana? Nah, betul. Bos, dilihat lagi deh aturannya. Apa yang kena? Apakah barang-barang tersebut hanya orang kaya saja yang mengkonsumsi? Yang menarik di sini juga. Jadi kita ini misal uang elektronik. Iya, sampai uang elektronik kita kan sekarang dianjurkan untuk menggunakan uang elektronik, kris dan lain sebagainya. Itu kena peningkatan pajak juga kan? Jadi kalau kita transaksi 100.000, 10.000 kena dong. Iya. Tapi yang menarik di sini ada semacam menurut saya sih agak pembodohan juga ya. Kan PPN kita paling rendah dibandingkan negara lain. Itu logikanya dari mana? Kan pendapatan per kapita kita juga lebih rendah dari negara-negara itu. Saya pernah dengar misalkan di Swedia, di negara Skandinavia itu PPN-nya tinggi, sampai 30% katanya. Tapi kan pendapatan per kapita mereka tinggi. Gaji tinggi, kesejahteraan mereka juga tinggi, terjamin, gitu ya. Ini kan mereka negara kesejahteraan, jadi memang dan prinsipnya adalah mereka tuh percaya bahwa pemerintah itu akan deliver. Pemerintah itu akan menyalurkan uang yang mereka sumbangkan untuk kesejahteraan mereka. Jadi mereka percaya untuk menaruh uang mereka. Iya. Kan problemnya sekarang masyarakat nggak percaya. Masyarakat nggak percaya gitu. Uang ditarik di satu hari berita korupsi ada, dia kan. Terus banyak kasus-kasus pengemplang pajak dan lain sebagainya yang secara nyata-nyata kita lihat. Iya. Jadi menurut saya problemnya juga bukan soal nominalnya, Bang. Masyarakat percaya atau enggak sih? Iya, trust ya. Trust itu. Misal kayak Tapera dulu, kita heboh-hebot Tapera gitu ya. Sebenarnya kan itu satu mekanisme yang bagus. Wajar juga. Iya, wajar, bagus. Gitu. Di negara-negara lain gitu. Iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah masyarakat ini bisa percaya uang yang dititipkan, yang diputer itu untuk apapun itu akan menghasilkan sesuatu buat mereka? Enggak kan? Orang itu ada gejolak. Sama yang soal pajak ini juga. Kalau mau dipajak berapa persen pun, di Inggris kan gila tuh. Tinggi ya? Berapa di Inggris? Tinggi, aku lupa deh. Pokoknya tinggi lah. Tinggi. Kalau Awan waktu itu sebagai pelajar, international student. Jadi nggak kena pajak? Nggak merasakan segitunya. Tapi tinggi tuh. Mungkin hampir 40% apa ya? Tapi terdeliver. Iya, dan terdeliver ketika misal ada protes dan lain sebagainya, perbaikannya juga terlihat cepat gitu. Kalau kita nunggu 5 tahun lagi. Iya. Dan itu bentuknya masih janji kan. Itu janji. Begitu ganti pemimpin, ganti lagi. Itu janji yang kemarin. Betul. Itu sih problemnya. Ini sekali lagi menurut saya bukan cuma soal numbers, betul, percentage, tapi soal trust juga. Iya. Mau seberapa besar pun, kalau kita trust terhadap government akan deliver dengan pelayanan publik, ya kita akan, oke lah nggak apa-apa. Mungkin gue akan ngomel-ngomel ketika gue gajian, tapi gue percaya transportasi publik itu akan baik, pelayanan kesehatan itu akan baik. Gue kalau sakit itu nggak perlu ngantri-ngantri dan gue akan terlayani dengan baik. Sakit apapun lah ya gitu. Sakit apapun gitu. Terus pendidikan juga bagus. Saya rasa itu semua akan berdampak positif bagi masyarakat. Ya, nih kita closing statement ya. Aku pengen satu tentang konklusi dari Mas Mujab selama menjadi pencalonan itu apa sih otokritiknya mungkin ke tim dan ke sistem penyelenggaraan? Tadi ya Bang, saya merasa bahwa memang kerusakan demokrasi ini terjadi secara sistemik, bahwa politik uang dan lain sebagainya tidak lagi dilihat sebagai membeli harkat martabat masyarakat, tapi dilihat sebagai satu kehadiran pemerintah, kehadiran otoritas, kehadiran calon kepala daerah bagi mereka, karena mereka tahunya ya pemerintah itu akan hadir cuma pada saat pemilu doang.
5 tahun berikutnya mereka baru akan muncul dengan janji-janji dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa permasalahannya ini adalah karena partai politik, politisi dan lain sebagainya terlalu melihat masyarakat dengan demikian juga. Mereka bisa dibeli dan lain sebagainya. Begitu selesai, mereka sibuk untuk mengembalikan dan lain sebagainya. 5 tahun lagi baru balik menyapa masyarakat. Sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya itu ya terjadi bahkan pada level pemilu gitu. Tapi apakah pemilihan lewat DPRD itu akan memperbaiki situasi atau posisi masyarakat terhadap pemerintah? Saya rasa juga tidak gitu. Karena itu justru akan semakin menimbulkan jarak. Kartel politik ya? Iya, kartel politik gitu. Semakin menimbulkan jarak, masyarakatnya jadi tidak tahu, tidak terkoneksi. Siapa sih pemimpin gua? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hidup saya? Setidaknya kan 5 tahun sekali ini jadi momentum mereka untuk tahu, untuk mungkin bersalaman gitu. Bahkan banyak yang saya temuin gitu, saya mau foto kalau jadi susah nih. Itu kan satu berarti hal yang mereka terima selama ini, bahwa berfoto, bersalaman, berinteraksi dengan calon pemimpin daerahnya, itu hanya bisa dilakukan 5 tahun sekali. Gitu. Ya. Begitupun dengan politik uang, sehingga dari proses ini saya melihat memang sistemik. Gitu. Ini bukan karena masyarakatnya bodoh, gitu, tapi masyarakatnya dibuat bodoh juga. Gitu. Jadi bukan bodoh, tapi dibuat bodoh. Kemudian soal politik uang ini kan supply and demand. Iya. Ketika betul. Ada supply, ada demand juga. Jadi ada hukum ekonomi di situ ya. Hukum ekonomi juga di situ. Dan di situasi ekonomi sekarang ini, ya masyarakat merasa bahwa itu kehadiran pemerintah pada saat itu. Setelah nyoblos selesai, 5 tahun lagi ketemu lagi, hai. Gitu. Jadi menurut Mas Mujab, wacana pemilihan kepala daerah di DPR itu nggak efektif juga ya? Nggak efektif. Ya. Justru banyak negatifnya ya? Nggak banyak negatifnya. Perputaran hanya di elit dan menempatkan tadi masyarakat sebagai apa, Bang? Sebagai penonton gitu. Masa kita kembali ke era sebelum reformasi? Era sebelum reformasi yang sudah diperjuangkan berdarah-darah sedemikian rupa, banyak korban jiwa yang timbul dan lain sebagainya, kita melangkah mundur. Ya. Oke Mas Mujab, makasih banget nih waktunya ini. Makasih banyak. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan muda yang lain. Tetap maju dalam ikut investasi selama masih ada kesempatan dan peluang ya. Terima kasih banyak, sukses Bang. selalu. Siap, terima kasih.